krisis luar biasa. Kalau dulu bahasa krisis itu jauh, sesuatu yang masih jauh. Sekarang ini itu sesuatu yang sangat dekat. Kenapa? Cadangan pangan kita di Indonesia ini begitu sangat tipis kan? Ya, cadangan pangan di negara ini itu begitu sangat tipis. Saya baru dapat informasi dari teman-teman di tingkat pusat, begitu sangat merisaukan soal krisis pangan yang akan terjadi pada beberapa waktu belakangan. Itu sesuatu yang nyata menjadi problem sosial kita sekarang. Krisis ekonomi. Belum lagi kalau kita mencoba masuk lebih dalam melihat fenomena-fenomena politik, kita menghadapi krisis demokrasi luar biasa di negara kita ini. Ya. Tidak sedikit orang dituding salah, padahal sebenarnya tidak salah. Ya. Sebagaimana tidak sedikit orang diagung-agungkan sebagai orang benar, padahal penjahat sebenarnya. Begitu fitnahnya sekarang ini yang namanya problem masa kini di negara kita ini. Ya. Orang yang kemudian kritis itu bisa dianggap sebagai musuh yang harus dihabisi, bukan hanya musuh biasa, harus dihabisi, Pak. Ini bagi saya ini adalah satu hal yang penting untuk kita refleksikan sebagai sebuah landasan berjuang, bahwa kita harus kembali memegang teguh ya misi kita untuk menegakkan betul nilai-nilai ya kebaikan di tengah-tengah masyarakat ya. Belum apalagi kalau kita berbicara tentang krisis atau problem ya moralitas ya, yang hampir melanda semua lapisan. Tidak ada orang yang kemudian bisa aman dari persoalan krisis moral itu, dan itu karena hilangnya karakter ya jati diri sebagai orang beragama di negara kita. Nah, ini yang memang menjadi refleksi semua, dan saya kira kembali ya mengingat landasan-landasan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Termasuk juga satu landasan lagi itu secara teologis, ayat Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 65 dan 66. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu lakaffarna 'anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Artinya sekiranya ahlul kitab, sekiranya ahlul kitab itu, orang-orang beragama itu benar-benar bertakwa, benar-benar menjalankan agamanya, menjalankan syariat agamanya, maka Allah akan ampuni semua dosanya dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu ayat 65. Yang menarik lagi adalah ayat 66. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Sekiranya mereka itu para ahlul kitab itu benar-benar menjalankan syariat Tauratnya, syariat Injilnya, wa ma unzila ilaihim, termasuk adalah Al-Qur'anul Karim, ya. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka Allah akan siapkan makanan dari langit dan bumi. Artinya apa? Ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat antara pembangunan keagamaan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini yang seringkali hilang dalam mindset paradigma pembangunan di pemerintahan kita. Seringkali agama itu hanya pelengkap, simbol keberpihakan saja, bukan menjadi faktor utama. Padahal Ibnu Khaldun itu mengkonfirmasi bahwa dalam penelitiannya itu, bahwa ketika agama diletakkan sebagai faktor utama pembangunan, maka dia akan menggerakkan faktor-faktor lain untuk kemudian ikut juga maju. Kesejahteraan, kemajuan, semua hal yang dianggap orang sebagai bentuk ya peningkatan ya, taraf kehidupan yang lebih berkualitas, itu hanya bisa didapatkan ketika kita menomorsatukan agama di dalam kehidupan. Ini landasan-landasan yang saya kira sudah menjadi pemahaman umum kita dan keyakinan kita. Sekarang ini bagaimana kita kemudian memperjuangkan itu untuk hidup, karena ini adalah bagian dari komitmen kita. Komitmen kita, keberagamaan kita tentu bukan hanya meyakini sebagai sebuah kebenaran, bukan juga mengilmui itu sebagai sebuah hal yang sesuatu yang patut kita dalami dan kita kuasai, tapi kita juga harus sampai pada tingkatan mengamalkan, mendakwahkan, dan yang terpenting adalah memperjuangkan supaya hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kita dorong. Itu yang saya lakukan selama ini juga
di pemerintahan provinsi